Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, Anda berjumpa kembali bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post ya, dan masih dalam rangkaian persembahan dari kelompok media Bali Post berupa Bali Brand dan masih dari Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Nyoman Artini. Beliau adalah salah satu pembuat dari bubuh mengguh. Kalau bubuh itu bahasa Indonesia bubur ya, bubur mengguh, yang merupakan khas dari daerah Tejekulo. Tejekulo merupakan daerah yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga ini menarik untuk kita kupas karena saya pribadi, saya sendiri baru kali ini mendengar namanya bubuh mengguh, dan ternyata ini memang ciri khas dari Tejekulo. Dan Bu Nyoman ini adalah salah satu yang masih menekuni bubuh mengguh ini sebagai sebuah produk lokal yang juga ada menjadi sumber penghidupan dari Ibu Komang. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Bu Nyoman. Tapi kata kena sehat-sehat ya Bu? Iya, sehat. Ya. Tapi kita wawancarai tidak di Tejekulo ya, kita meminjam tempat di Dinas Perindustrian Kabupaten Buleleng. Sekaligus juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis sudah memberikan kita kesempatan untuk wawancarai tempat ini. Bu, tentang bubuh mengguh ini ya. Ya. Ini memang ciri khas atau makanan khas dari Tejekulo, desa Tejekulo. Ya. Ibu belajarnya dari mana? Dari turun-temurun Pak. Dari turun-temurun. Ya. Memang Ibu jadi belajarnya dari orang tua gitu ya sampai sekarang. Nah, kalau boleh cerita Bu, apa yang membedakan bubuh mengguh ini dengan bubuh yang lain yang Ibu tahu? Ya, ada ayamnya. Nah, ada ayam, terus bumbunya bervariasi. Bumbunya bervariasi ya? Ya. Selain itu apalagi Bu, sayurnya? Sayurnya? Ini sayur apa Ibu ya? Ada bayam. Ada bayam. Ya. Ini pakai bumbunya, bumbu kacang ya, bumbu kacang. Terus ada tahunya juga. Ya. Ini seperti kalau orang Bali bilang sayur apa ya? Sayur gado-gado. Gado-gado ya, sayur gado-gado ya. Tapi yang menarik pemirsa, jadi di sini ada yang namanya, bukan yang namanya, ini kalau bahasa kita di popcorn ya, popcorn. Jadi jagung yang menyanyah Bu ya, Iya. Digoreng atau menyanyah? Digoreng. Nah, yang menjadi ciri khasnya adalah adanya jagung ini ya. Kemudian ini. Nah, proses memasaknya gimana Bu? Kalau bisa diceritakan dari awalnya? Prosesnya ayamnya dulu direbus ya, cari kaldunya. Cari kaldunya. Ya, baru gininya, baru apa namanya ini? Berasnya. Dimasukkan berasnya. Sama bumbunya direbus. Oh, berarti ayamnya dimasak dulu, ada kaldunya. Nah, air kaldu itulah yang kemudian dimasukkan beras ya, kemudian dimasak sehingga menjadi bubur seperti ini. Ini saya lihat juga ada bumbu-bumbunya Bu. Kalau Ibu mungkin bisa ceritakan bumbunya apa saja? Bumbunya bawang merah, bawang putih, ada merica, ada kunyit, ada cabai kecil. Cabai kecil. Ya. Itu diulek dulu atau dipotong-potong? Diulek. Diulek ya, diulek. Biar halus, digoreng. Digoreng dulu bumbunya. Biar harum. Biar harum. Campurkan di sana. Berarti ayam dimasak, keluar kaldunya, dimasukkan beras, kemudian baru dimasukkan bumbunya. Ya. Nah, selain ayam, apakah juga ada yang lain Bu? Yang boleh, ada ikan laut yang dibakar. Ikan laut yang dibakar? Ya. Itu dimasak barengan dengan? Ya, sama dah. Sama ya? Tapi tetap ada ayamnya dulu? Kaldu ayam dulu? Enggak. Beda lagi ikan ya? Laut sama, ikan laut belakangan kalau ikan laut. Ikan lautnya belakangan? Kayak ayam. Ayam lagi. Ayam, ikan laut, apa lagi Bu yang ada? Itu aja dah. Ikan laut. Berarti kalau pakai ikan laut berarti rasanya agak enak ya. Asin juga berarti ya? Tidak terlalu asin ya? Nah, apakah Ibu menjual ini setiap hari atau seperti apa? Enggak, kalau ada orderan Pak. Kalau di Tejekulo udah banyak yang bikin gini di pinggir ya. Di pinggir jalan gitu ya. Kalau Ibu Komang, Bu Nyoman sendiri memang membuatnya orderan. Ada arisan, ada ulang tahun gitu. Oh, ada ulang tahun Ibu buatkan. Sampai kemana saja sudah Ibu menerima pesanan? Kadang-kadang Pak ini ya, Pak Komang, yang di Buleleng sini. Ke Buleleng. Arisan ya. Arisan. Ya. Ibu. Pak Gabag. Ya, Pak Gabag. Ya. Ibu buatkan ini. Ya. Berarti Ibu dari Tejekulo bawa makanan ke sini. Ya, khusus ini saja gitu ya. Nah, tadi saya lupa menanyakan, kalau masak ini beras dari mulai proses ayamnya Bu ya, ayam direbus berapa lama Bu? Kurang paling 30 menit. 30 menit sudah jadi kaldunya bubur. Kaldunya ya. Kaldunya sudah ada, kemudian dimasukkan berasnya diolah gitu ya. Sama bumbunya
bumbunya. Nah kalau yang sayur ini seperti sayur gado-gado ya. Kalau orang Bali biasanya bilang cukup cantok gitu ya, yang sama dengan situ. Jadi ada proses yang kemudian buburnya dibuat dulu, kemudian baru dibuatkan sayurnya, baru Nah pengganti ini Bu, jagung ada tidak biasanya selain kerupuk jagung? kayak biasanya. Kerupuk ya. Kerupuk apa biasanya kerupuk? Biasanya bervariasi, kerupuk udang itu, kerupuk beras. Ya. Nah kalau di TJ Kule orang jual ini di pinggir jalan sudah biasa Bu ya. Tapi kalau Ibu khusus melayani pesanan-pesanan gitu ya, arisan. Biasanya lewat telepon atau ada telepon. Ada apa namanya media sosial di WA atau WA ada ya. Kalau Facebook, Instagram Ibu punya? Belum punya. Belum punya ya. Jadi memang lewat telepon kalau ada pesan. Ya, bisa langsung Ibu. Hanya di daerah Singaraja saja ya. Sudah pernah sampai ke Denpasar Ibu? Belum sih. Belum ya. Ya, ini kalau kita lihat memang ada ciri khas ya pemirsa. Jadi kalau bubur mengguh ini pertama kali kalau saya di Bali memang sudah biasa ya makan bubur. Buburnya biasanya kalau di Denpasar daerah saya itu buburnya sudah hancur ya. Tapi ini buburnya masih kelihatan Bu ya. Memang seperti ini Bu ya. Jadi bubur tidak seperti umumnya yang kita kenal. Jadi ada sayur juga. Saya coba ya sedikit rasanya Bu ya. Ada rasa gurih-gurihnya juga. Kalau misalnya ada yang pesan pedas bisa Bu? Bisa. Lebih pedas, Ya, jadi lebih banyak. Tergantung yang mesen. Ini ada. Menurut saya yang unik adalah ketika dia menggunakan jagung nih. Jadi, nah kalau jagung diambil dari mana Bu? Apa? Beli tadi. Beli ya. Apa Ibu buat sendiri atau sudah jadi seperti itu? Buat sendiri. Jagungnya beli, kemudian goreng, diolah. Ini semua Ibu olah sendiri ya. Baik. Bu, kalau boleh mungkin sedikit ada kendala-kendala tidak selama ini Ibu, atau Ibu punya harapan ke depan ini bagaimana bubur mengguh ini menjadi sebuah bagian dari usaha Ibu? Ada rencana mau buat warung kah atau apa Bu? Ya sebenarnya gitu. Mau buat warung. Masih corona, masih sepi Pak. Sepi ya? Iya. Oh ada dampak juga corona Bu? Lebih sepi ya? Kadang sebelum corona sering jualan di pameran. Pameran di kantor Bupati. Kantor Bupati ya. ya. Wakilin TJ Kule. Ibu yang, tapi karena sekarang pandemi nggak ada pameran. Tapi kalau ada pameran biasanya Ibu diajak ya? Iya. Oke, jadi kalau belajar ini, Ibu menekuni dari tahun berapa Bu? Udah lama. Sudah lama ya? Dari Ibu masih SD. SD ya, sudah belajar buat ini ya? Iya. Baik, terima kasih Bu, Bu Nyoman atas iya. waktunya, dan saya kira ini memang bagian dari ciri khas ya TJ Kule yang kemudian ini penting juga untuk kita berikan informasi kepada masyarakat bahwa di Bali, terutama di Buleleng saja ternyata ada sangat banyak sekali kuliner-kuliner yang memiliki ciri khas tersendiri, dan ini tentu menjadi menarik untuk kita gali terus karena bagian dari pengembangan ekonomi kita ke depan. Usaha-usaha kecil ini bisa survive, tetap melayani masyarakat. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.